Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ballallahu ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ba'dul ulama man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un wa man kana yawmuhu mithlu min amsihi fahuwa maghyunun wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Hadirin para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat bapak-bapak, sepuh bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, seluruh jamaah kajian Al-Qur'an Metode Rasyidah yang semoga dimuliakan oleh Allah, dan juga segenap panitia, pembawa acara, sari tilawah, ketua panitia, dan seluruh yang hadir di kesempatan sore hari ini semoga diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia kenikmatan iman dan Islam yang kita yakini ini, yang dengan iman dan Islam itu yang akan menjadi penyelamat kita, keberkahan kita, dan juga sukses selamat di akhirat. Maka rasa syukur kita dengan iman dan Islam ini, mari kita ikrarkan biqauli tahmid, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, tabi'in, tabi'un dan tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran dan syariatnya, dan semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan pada fi yaumil qiyamah. Amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 bulan Syawal. Hari keberapa? Sok ngitung nama boten. Ngerti ini tanggal selikur Mei. Hari ini adalah hari ke-20 bulan Syawal. Artinya 9 hari lagi Syawal itu sudah habis. Pertanyaannya adalah, puasa Syawal ini pun rampung napa dereng? Nek sing sampun 12 sampun. Enten sing dereng mulai? Arek muni brung kula kok rapinak, arek muni wis kok yo durung. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, yang pertama saya sampaikan
Jazakallah khairan jazak. Terima kasih atas kehadirannya, atas peran sertanya hadir di majelis yang mulia ini. Dan juga kami berharap dengan doa terbaik untuk seluruh jamaah, ajarakallahu bima a'taita wa barakallahu bima abqaika wa ja'ala lahu laka tahuran. Semoga seluruh apa yang telah diinfakkan, disedekahkan pada hari ini untuk acara ini, dan apa yang telah diberikan kepada kami, semoga menjadi ajrun, pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang masih disisakan semoga menjadi rezeki yang berkah, dan dijadikan rezeki harta ibu bapak jamaah sekalian menjadi rezeki yang halal dan thayyiban. Doa yang kedua adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga dengan amal ibadah Ramadan kita mampu menghapus dosa kesalahan kita. Allah memberikan maghfirah, ampunan atas segala dosa kesalahan kita. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita, dari puasa kita, sholat tarawih kita, tilawatil Quran kita, infak sedekah kita, iktikaf kita, umroh kita, zakat mal, zakat fitrah kita, dan seluruh amalnya yang telah kita lakukan semoga menjadi amalan mutaqabbalan, menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa hajat kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi jalan keluar dari seluruh permasalahan. Dan atas nama pribadi kami selaku pengasuh kajian Al-Quran Metode Rasyidah, tentu banyak sekali kesalahan dan kekurangan, keterbatasan kami dalam mendampingi seluruh jamaah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami sampaikan terima kasih untuk jamaah Masjid Al-Asri Kalisa, ini yang abu-abu ini. Kemudian jamaah Metode Rasyidah Sepikul, Budi Sepikul. Tadi ada Mbak Inayah, ada Pak Heru, dan yang lainnya. Kemudian jamaah Musola Anur Kafling Sawaan, itu bapak-bapak yang di belakang, Pak Udin absen. Dan juga jamaah Quran Center Metode Rasyidah yang putih-putih ini. Kemudian jamaah Musola Al-Falah Kemendungan dan Masjid An-Nur Kedu, ini yang unyu-unyu. Kemudian jamaah Ceraken, mana Ceraken? Alhamdulillah Ceraken. Kemudian jamaah Pakisan, jadi Pakisan, alhamdulillah. Kemudian jamaah mana lagi yang belum tersebut? Enten sih belum merasa disebutkan jamaahnya. Pokoknya seluruh jamaah Metode Rasyidah se-Kecamatan Kedu semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya panjang lebar, minta tolong ini nanti jam 5.00 jam 5.00 gini gitu ya, nanti tidak offset. Kasihan yang Ngadirjo, Bulong Ngadirjo, ya kan, Buzul, apa? London, saya kira di sini London, Jubuk dari London.
Yang ingin kita sampaikan di awal tadi, terlupakan Ustazah Marwati yang kita muliakan juga sudah bisa hadir, Ustazah Zahri, Ustaz Yono, dan juga Ustaz Sobari, Ustazah Ida mana? Ustazah Idari, oh di belakang. Kemudian ada juga Ustazah Suryanti Persuryati. Ya, alhamdulillah. Ustazah terima mana ini? Mana orangnya? Oh iya. Yang semuanya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di mukadimah tadi kita menyampaikan salah satu ayat, yaitu surat Al-Hasr, yang di dalamnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu adalah kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan, dan kita juga melaksanakan sunahkan. Dan ketika ada kewajiban dan sunah yang diserukan, kita termasuk golongan orang-orang yang melaksanakan kewajiban. Salah satunya adalah ketika ada seruan panggilan untuk menunaikan kewajiban, maka orang yang bertakwa adalah ia senantiasa berada dalam barisan orang-orang yang melakukan ketaatan. Dan ketika sedang diserukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang yang masuk golongan orang-orang yang menyegerakan diri untuk menunaikan sunnah Rasul, yaitu salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ketika ada seruan panggilan untuk taklim, untuk thalabul ilmi, maka orang yang bertakwa ia akan termasuk golongan yang berada di tengah-tengah barisan orang yang thalabul ilmi tersebut. Sehingga ketika ada seruan untuk taklim, ngaji, ya, maka dengan adanya kumpulnya kita di sini adalah selain halal bihalal, merupakan pembukaan bahwa kajian Al-Quran metode Rasyidah di wilayah Kecamatan Kedu, bismillah kita mulai kembali. Siap ibu bapak jamaah sekalian? Besok pagi jadwalnya Mushola Al-Falah siap mulai? Ribut Pak Nur siap? Siap. Besok pagi Mushola Al-Falah. Kemudian sorenya besok Ahad nih. Jadwalnya Pakisan. Mana Pakisan? Nah, Pakisan itu besok Ahad malam Senin. Ahad malam Senin itu untuk Pakisan dipending. Jadi Ahad malam Senin depan, karena besok malam di Quranic Center ada acara jamaah Mushola Anur Mam Geden yang dari Pak Udin. Ya Pak Udin. Sehingga jamaah Pakisan diundur. Pakisan dimulai Ahad malam Senin depan. Kemudian Masjid Anur gimana? Masjid Anur siap mulai besok Sabtu? Siap istiqomah apa siap bolos? Insya Allah bolos. Ayo bismillah, mulai sekarang harus semangat, ya. Kemudian jamaah Mushola Anur insya Allah kita mulai tadarus ba'da maghrib. Pajeng kapan ini? Kapan Pak Lan? Segera. Siapa Teguh? Siap, alhamdulillah. Kemudian jamaah Quranic Center kita mulai besok hari Jumat. Kita sudah mulai. Terakhir kapan mulai terakhir?
Bismillah, kita mulai kembali, luruskan niat, kuatkan tekad untuk kita bersama-sama untuk thalabul ilmi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, jika suatu daerah, suatu wilayah di situ masih ada orang-orang yang menyeru kebaikan untuk mengingat Allah, maka sungguh masih ada orang yang mengagungkan asma Allah, masih ada orang-orang yang tak mengajak kepada hal yang makruf baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, maka sungguh akan menjadi tolak balak dari wilayah itu. Artinya apa? Hari kiamat akan diundur lagi. Tetapi sebaliknya, jika wilayah daerah itu tidak ada yang menyeru kebaikan, tidak ada suatu orang golongan yang menyeru untuk mengingat Allah, maka sungguh kemaksiatan yang akan datang. Maka disitulah ketika suatu wilayah ada golongan orang-orang yang mengajak kebaikan, mengajak untuk mengingat Allah, maka itu akan menjadi tolak balak, menjauhkan dari segala musibah. Tetapi jika daerah wilayah itu ada sebuah kemaksiatan yang terjadi, kemudian dibiarkan saja, malah justru ada golongan orang-orang yang mengajak kemaksiatan, maka sungguh wilayah itu adalah akan mendatangkan maksiat, dengan datangnya maksiat maka akan datang pula azab masalah yang terjadi di wilayah itu pula. Maka tadi disampaikan oleh beliau, Ibu Hajah Satifah selaku ketua panitianya menyampaikan, mari jadikan kedu ini menjadi kedu yang Qur'ani, jadikan kedu adalah kedu yang Islami, jadikan wilayah ini menjadi wilayah yang berkah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa taat pada Allah, maka Allah akan menumbuhkan keberkahan dari dalam bumi, dan Allah akan menurunkan keberkahan, menurunkan dari atas langit kebaikan. Maka bismillah, bersama-sama kita menjadi orang yang punya arus kebaikan. Kita menjadi orang yang menjadi arus kebaikan, ngajak kebaikan-kebaikan untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan wilayah kita di mana kita tinggal. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali ke awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita merancang apa yang akan segera kita lakukan. Dalam hal ini adalah evaluasi, muhasabah diri, introspeksi diri. Kalau dalam ilmu bisnis ada yang namanya ilmu jurus apes, kenapa? Jurus apes. Apa? Action, segera melakukan. P, next action, melakukan tindakan, mesti akan ada permasalahan. E, ada evaluasi. S, akan muncul solusi. Nah, kita hidup ini sekarang di bulan Syawal hari ke-20 ini, kita introspeksi diri. Ramadan sampun kisah, ibadah kedah istiqomah. Napa tadi slogannya napa? Ramadan sampun kisah, ibadah kudu istiqomah. Paham ya? Maka mangkana yaumuhu khairan min amsihi
fahuwa rabi'un. Barang siapa yang hari ini, minggu, bulan, tahun ini amalnya kok masih ajek-ajek saja gitu. Saya ulangi, makana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un. Barang siapa yang hari ini, minggu, bulan, tahun ini amal kebaikannya, ketaatannya lebih baik dibanding hari, minggu, bulan, tahun kemarin, maka orang ini termasuk orang-orang yang rabi'un, orang yang beruntung. Nek ini masih biasa-biasa, hidup hanya mengalir terus, tidak punya target, tidak punya tujuan, tidak punya misi, hidup kok mengalir. Yang namanya mengalir, air mengalir itu mesti akan apa? Turun ke bawah, ya kan? Nggak ada air kok muncratnya naik, setelah naik kok mesti akan turun. Hidup kalau hanya mengalir, maka dia akan mengalami penurunan. Maka apa? Hidup harus punya tujuan, hidup harus punya arah, hidup harus punya target. Ya. Nah di sini ada Pak Jarod, pengusaha kaos, mesti punya target, karyawan itu ditarget, ya kan? Ya pokoknya 5 dino itu rampung. Ada targetnya buatan Pak Jarod. Enten tahu? Ini secara tidak langsung promosi nih Pak Jarod ini. Ada kode etiknya nih. Contoh ya ini, mesti ada target. Ini tidak ada target apa? Maka bekerja akan seenaknya sendiri. Betul? Nah, ayo ibu bapak, kita harus punya target. Targetnya apa? Hidup harus diniatkan untuk ibadah karena Allah. Hidup kalau tidak niat untuk ibadah, sehebat apapun, sebesar apapun gajinya, sebesar apapun usahanya, mesti gagal. Meski tidak ada apa-apanya, yang ada hanya hutang. Maka apa? Hidup harus punya target, hidup harus punya planning, hidup harus punya perencanaan. Ini dokter bukan perencanaan apa buatan? Kosong. Punya perencanaan apa buatan dokter? Kali. Punya perencanaan ya. Dokter punya perencanaan. Yang lain insya Allah juga harus punya perencanaan. 64. Maka bagaimana agar hidup kita menjadi orang yang beruntung? Maka kita hidup ini harus menuju suatu hari, minggu, bulan yang lebih baik. Baik dalam segi apa? Keilmuannya lebih baik, amalnya, ya kan? Ini harus ada sebuah peningkatan. Nek wingi dereng nate niat umroh, maka sekarang harus punya niat untuk kapan kita mau umroh. Maka metode Rasyidah kedua ini, metode Rasyidah itu dikatakan sukses lulus tuntas ketika ibu bapak salah satunya selain mengikuti pelajaran metode Rasyidah. Kami berharap ibu bapak semua jamaah sudah ke tanah suci. Maka kita fasilitasi metode Rasyidah ini, Fi'ah Rasyidah, Yayasan Fi'ah Rasyidah ini payungnya, atapnya, kemudian punya tiang. Tiangnya apa saja? 1. Kajian Al-Quran metode Rasyidah. 2. Sekolah haji umroh Baitullah. 3. Majelis taklim Mar'atus Sholihah. 4. Punya kelompok Kholaqoh menghafal Al-Quran atau tahfidz. 5. Punya kajian dirasah Islamiyah. Yang ke-6, insya Allah mode restunya ini sudah hampir klik. Jadi insya Allah metode Rasyidah akan meluncurkan produk baru, yaitu madu Rasyidah. Kita punya produk madu Rasyidah. Kenapa kok madu?
kok enggak yang lain? Karena madu adalah salah satu obat yang direkomendasikan langsung oleh Allah. Madu. Jadi ada buah-buah, ada makanan-makanan yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya ada tin, ya kan, watini wazaitun. Ada buah tin, ada buah zaitun. Ada lagi buah pisang, banana. Ada lagi buah tamrun, kurma. Ada lagi an-nahl, apa? Madu. Nah, lebah. Maka dari sekian makanan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, yang tidak punya expired adalah madu. Tin, zaitun ada expirednya, 5 dino pun busuk. Maka kalau madu semakin lama akan semakin lebih bagus karena akan mengalami fermentasi. Nah, maka kita bismillah, metode Rasyidah akan meluncurkan madu Rasyidah. Bedanya madu Rasyidah dengan madu yang lain adalah bahwa metode madu Rasyidah ini akan terdistribusi setelah madu ini kita bacakan Al-Quran. Sehingga apa? Madu yang kita produksi ini akan menjadi stamina tubuh, menjaga kesehatan, dan juga menjadi kesembuhan dari kesehatan, insya Allah. Sudah belum? Oh belum, kurang berapa menit? 8 menit, ya siap. Nanti jam 5 tin selesai karena khawatir nanti maghribnya telat, karena jam 5:30 kita sudah masuk maghrib. Jadi mohon maaf saya tanya jam, jangan sampai nanti offset gitu. Yang selanjutnya, makana yaumuhu mithlu min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang kejelekannya masih sama saja, biar jelek saat ini jelek, biar keset saat ini tasih keset, biar nek ngaji bolosan saat ini sama terjadi bolosan gitu, maka orang tersebut akan tergolong orang-orang yang mal'unun. Apa mal'unun? Orang yang rugi, bangkrut, hidup tidak punya prestasi, hidup tidak punya kemajuan kebaikan. Maka ayo meningkat. Sing ini rada keset elek, insya Allah setelah Syawal ini niat, luruskan niat, lebih semangat lagi. Yang ketiga, makana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, bulan, minggu, tahun ini kok lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang ini tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Mau beruntung, nopo merugi, atau dilaknat oleh Allah, milih pundi? Beruntung. Nek arti itu beruntung, tapi gocak-cakan ini tuh. Maka amalan yaumiyah diantaranya adalah satu, setiap hari yang harus kita lakukan satu, sholat wajib 5 waktu di awal waktu berjamaah. Bapak-bapak jamaahnya di masjid, ibu-ibu kalau tidak ke masjid maka jamaah bersama anggota perempuan di rumah. Ayah yang hebat menuntun anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah di masjid, itu baru ayah yang hebat. Ibu yang hebat adalah ibu yang mampu mengajak anak perempuannya atau anggota keluarga perempuan untuk sholat berjamaah. Satu. Kedua, yang harus kita lakukan tiap hari, pastikan setiap hari tilawah tadarus Al-Quran. Satu tadi Bapak,
sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah. Yang kedua, tiap hari pastikan tadarus tilawah Al-Quran. Barang siapa yang 1 hari kali 24 jam kok tidak sama sekali tilawah tadarus Al-Quran, maka orang ini akan mendekatkan diri pada kekufuran, punya penyakit kufur, ya. Maka dia akan jauh dari petunjuk. Yang ketiga, tiap hari pastikan diusahakan untuk infak, untuk bersedekah. Walaupun jadi tadi disampaikan oleh Mbak Isti, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu bersedekah walaupun dalam keadaan sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang ya sedekah, dalam keadaan sempit juga tetap sedekah. Ini gampang loh ini. Waktu sempit kok sedekah, ya kan? Apalagi di waktu lapang, iso lali. Infak sedekah. Yang keempat, pastikan diusahakan kita tiap malam untuk qiyamul lail walaupun minimal 2 rakaat. Dan di pagi hari pastikan kita sholat duha minimal walaupun 2 rakaat. Ketika amalan-amalan ini kita lakukan, maka yang akan terjadi adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah akan memberikan usaha kita untung terus, tidak pernah rugi, hasilnya full dan bahkan banyak bonusnya. Ada usaha jaminannya ada, tidak pernah rugi, hasilnya full dan bahkan banyak bonusnya. Apa? Allah akan memberikan 4 hal ini jika kita apa? 1. Perbaiki Al-Quran kita. Artinya apa? Kita senantiasa tiap hari tilawah tadarus Al-Quran. 2. Sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah dan juga lakukan yang sunnah. Yang ketiga, infak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ini oleh Allah direkomendasikan dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Allah menjamin hidup kita akan untung terus, tidak pernah rugi, hasilnya full, banyak bonusnya jika kita pastikan perbaiki Al-Quran kita, perbaiki sholat kita, perbanyak infak sedekahnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang bijaksana jika saya bicara matur kepada seluruh jamaah terlalu panjang dan lebar. Kami berharap dengan adanya kumpul kita di majelis ini, semoga kita punya kepedulian, kita menjadi arus kebaikan, sehingga jika metode Rasyidah ini baik, mohon untuk kita bersama-sama ikut mengajak yang lain. Jika memang ini dari metode Rasyidah itu banyak kesalahan, kekurangan, mohon kami tetap terus dinasihati, karena kami adalah manusia biasa. Saya manusia biasa yang tentu saya juga banyak kekurangannya. Saya juga manusia biasa, juga banyak lupanya, banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya. Maka oleh karena itu
seluruh jamaah dan kita bersama-sama mari jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Kita kaji bersama, kita tadarus bersama, kita ilmui bersama, kita amalkan bersama. Semoga kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Sekali lagi saya sampaikan jazakallahu khairan jazak kepada seluruh jamaah atas segala peran serta aktifnya, dan juga kami sampaikan terima kasih atas infak sedekah pada hari ini. Semoga menjadi amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tawaffana ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna fa innaka lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna warzuqna fa innaka khairur raziqin lana minal qaumil kafirin wal zalimin. Allahumma inna na'udzu wa qalbi la yakhsha wa min ilmi la yanfa' wa min Allahumma inna na'udzu bika min haula'il arba'. Ya Allah ya Ghaffar, ampunlah dosa kesalahan kami, ampunlah dosa kesalahan guru-guru kami, ampunlah dosa kesalahan jamaah murid kami. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan ampunan ya Allah kecuali atas ampunan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Karim, anugerahkanlah kepada seluruh jamaah metode Rasyidah ini ya Allah. Jadikan hatinya orang-orang yang siap menerima hidayah syariat iman dan Islam ya Allah. Jadikan hatinya penyejuk dalam anugerah iman dan Islam. Anugerahkanlah kepada seluruh jamaah metode Rasyidah golongan orang ilmu, siap menerima kebaikan, siap menerima hidayah petunjuk. Seluruh jamaah metode Rasyidah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli dakwah, ahli Makkah, ahli Madinah, dan ahli Jannah Firdaus ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, anugerahkanlah hidayah Allah. Jadikan orang-orang yang dermawan, dengan dermawannya itu akan menjadi masuk surga Firdaus ya Allah. Anugerahkanlah kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan-keturunan kami, dijadikan orang yang ahli ilmu, ahli surga, ahli Mekah dan Madinah ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Karim, lindungilah kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah wilayah kecamatan Kedu ini ya Allah, jadikan negeri yang Al-Quran, negeri yang iman, negeri yang senantiasa dicurahkan keislaman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, tumbuhkanlah kebaikan, keberkahan untuk seluruh jamaah metode Rasyidah ini ya Allah. Ya Allah, turunkanlah kebaikan, keberkahan dari langit kepada seluruh jamaah metode Rasyidah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami berdoa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Allahumma taqabbal minna wudu'ana, sholana, ruku'ana, wa sujudana, wa qu'udana, wa takhashu'ana, wa tadarru'ana, wa tamim taksirana ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Sekian, terima kasih. Acara selanjutnya nanti bisa foto-foto bersama, juga bisa salaman bersama, dan juga bisa makan bersama, bisa ta'aruf bersama, sehingga kita menjadi keluarga dalam satu wadah Al-Quran metode Rasyidah. Kurang lebihnya bermaaf, dan saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Koet Sulawan yang telah memberikan tausiah halalnya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah. Sampailah kita kepada acara kelima, yaitu penutup. Bapak serta Ibu jamaah Rasidah yang selalu dirahmati oleh Allah, marilah acara halal bihalal jamaah Rasidah sekecamatan Kedung pada hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Demikian acara demi acara kita kali ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa bertemu kembali pada tahun yang akan datang.